Apa kabar Pak Ari? Ini Pak Dubes lagi di Almaty, Pak Yai. Jadi beliau nanti sambutannya akan disampaikan secara terekam video, tapi pas sudah disiapkan dulu. Ini Mas Najib. Apa kabar Mas Najib? Baik Pak, alhamdulillah. Pak Ari, untuk sambutan Pak Dubes, apakah sudah siap Pak Ari? Sudah Pak. Sudah. Lagi di setting dulu ya. Iya. Sudah siap. Semua mikrofonnya saya pakai untuk. Ya, ini Pak Iman Hafid. Selamat datang, selamat sore, Mas Iman. Gimana? Apakah kita mulai aja Pak Ari? Selamat sore Mas Iman. Suaranya hilang. Mas Iman. Di office suaranya Pak. Kalau halo Pak Ari. Halo, iya silakan Pak. Saya ikutin aja. Bagaimana kita mulai saja? Bisa. Mulai. Iya. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zoom keempat kita pada sore hari ini, kita bersama Kiai Ahmad Ikrom. Dan Zoom akan dibuka oleh Pak Dubes, diikuti oleh masyarakat Indonesia dan Kazakhstan. Di Kazakhstan dan Tajikistan. Nah, ini sebelumnya kami kenalkan. Kok mati semua? Mati semua videonya tadi. Sebelumnya kami kenalkan dulu Kiai Ahmad Ikrom. Ini lahir di Rembang tahun 78 dan beliau pendidikannya banyak spesialisasi di keagamaan Islam, dan beliau sekarang masih menjadi dosen teologi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam NU UNU Indonesia Jakarta. Kemudian beliau juga Khatib Suriah atau Sekretaris PCNU Kabupaten Bogor sampai 2019 dan Wakil Rois Suriah, itu wakil ketua ya, Wakil Ketua PCNU Bogor 2020 sampai 2024. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia tahun 2007 sampai 2009. Dan beliau menempuh master dan beliau pernah berpendidikan di Iran juga. Untuk itu, sebelum dibuka, setelah kami kenalkan Kiai Ahmad Ikrom, mohon dibuka oleh Bapak Duta Besar RI Nur Sultan, Dr. Muhammad Fajrul Rahman. Kepada Bapak
Duta Besar RI, waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Waalaikumsalam Muhammad, warahmatullahi Duta Besar luar wabarakatuh. biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan, Merangkap Republik Kazakhstan. Pada sore ini mengucapkan selamat kepada seluruh warga negara Indonesia di Kazakhstan dan Tajikistan yang menjalankan ibadah puasa dan hadir untuk bersama-sama mengikuti pengajian Ramadan bersama Kiai Ahmad Ikram MA dengan tema Hikmah Nuzulul Quran. Tidak terasa sudah sampai 10 hari kedua kita berada di bulan puasa Ramadan. Kami mendoakan agar semua warga negara Indonesia di Kazakhstan dan Tajikistan ataupun dari seluruh dunia yang mengikuti acara pengajian Ramadan di KBRI Sultan semoga mendapatkan kekeluargaan yang lebih tinggi dan juga persaudaraan di antara kita makin erat. Terima kasih juga atas waktu dan ilmu yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Ikram MA. Terima kasih kepada pelaksana acara tim kegiatan Zoom Ramadan KBRI Nur Sultan yang diketuai oleh Pak Sugeng Wahono, SHLLM, yang juga beliau adalah koordinator fungsi konsuler, perlindungan WNI, dan politik. Sekali lagi, selamat mengikuti pengajian Ramadan dengan Kiai Ahmad Ikram MA, dan terima kasih untuk kehadiran semua WNI di Kazakhstan dan Tajikistan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar atas arahan dan pembukaan untuk acara Zoom Ramadan keempat kali ini. Untuk itu kita akan mendengarkan siraman rohani dari Kiai Ahmad Ikram MA bertema Hikmah Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Kepada Kiai Ahmad Ikram MA kami persilahkan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bisa. Yang kami hormati Bapak Dubes, Bapak Fajrul Rahman, itu dulu termasuk penggemar beliau. Soalnya banyak bukunya. Pak Sugeng yang tentu saja sudah saya anggap seperti bapak sendiri. Maksudnya kalau minta apa-apa biar enak. Dan bersama keluarga dan juga seluruh staf KBRI di Kazakhstan maupun di sama mana Pak? Tajikistan. Tajikistan dan Tajikistan. Senang sekali malam ini saya bisa silaturahim walau baru melalui Zoom. Pak, saya mau nge-share itu Pak. Ada buat PPT tadi saya. Oh, Pak Sugeng yang mau nge-share atau saya? Ikram bisa share dokumen. Pak Ari bisa dibantu ya Pak? Jadi host harus. Bisa Pak Kalau Ari. izin Bisa Pak, bisa. aja. Silakan aja Oh Pak. bisa. Bisa Share bisa. dokumen aja. Bisa. Oke. Ada di komputer Ikram kan, share dokumen. Oke. Nah, screen sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi pakai HP itu khawatir. Kan loh. Jangan Papa cabut. Selesai ini Papa cabut. Lain laptop khawatir lama. Kebetulan saya ini sedang ngikutin Fasul Masail moderasi dalam haji. Sudah 2 hari di hotel, ini di hotel ini Mas.
Hmm. Oke. Karena permasalahan haji kita ini ternyata banyak sekali yang harus diselesaikan, diantaranya peserta yang menumpuk semakin menua ketika hadir di itu kondisi kesehatannya sudah lansia. Nah, ini sudah agak merepotkan juga. Jadi ada beberapa hal yang harus dicarikan solusinya. Terlepas dari itu, tentu saja hari ini yang penting tentu saja adalah peringatan Nuzulul Quran, di mana kita semuanya tahu antaranya kesaktiannya Quran. Quran yang sudah sekarang tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang menandingi, baik secara syair maupun secara kualitas gagasan di dalam Quran. Saya kira sampai sekarang belum ada yang menandingi. Dan Quran sudah mempersilahkan sejak awal menyampaikan bahwa fa'tu bisuratim bimisli. Jadi kalau kalian merasa mampu membuat Quran, Quran dianggap sebagai ciptaannya manusia, maka segeralah kalian buat kalau memang bisa. Tapi faktanya sampai hari ini betul-betul tidak ada yang bisa membuat itu. Nah, bulan Ramadan tentu saja bulan yang mulia dibandingkan bulan yang lain. Kalau katanya Pak Ustadz, ya mulia buat Pak Ustadz sering isi pengajian kalau bulan Ramadan. Tapi buat tukang, buat yang kerjanya berat, kalau setahun puasa terus, ya kasihan juga. Nah, tapi memang setidaknya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa di antara bulan-bulan yang lain, karena bulan ini ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Bagaimanapun manusia yang sempat berbuat salah, berikan kesempatan dosanya untuk diampuni. Hanya dengan mengamalkan hadis, mangko Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga tidak sekedar itu, amal perbuatan itu dilipat gandakan pahala. Tapi begitu juga amal perbuatan yang buruk, dosanya juga dilipat gandakan. Makanya istilahnya fataku syahrul Ramadan. Bertakwalah, takutlah dengan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu amal perbuatan kita ditulis dilipat gandakan, tapi juga ketika melakukan keburukan ya sama ditulis lipat ganda. Maka bulan puasa ini alhamdulillah kalau di negara kita ini, negara Indonesia tentu saja, saya yakin kalau di luar negeri pasti kangen. Suasana Ramadan susah untuk didapatkan di luar Indonesia. Suasana yang betul-betul seluruh komponen warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam. Nah, di bulan Ramadan ini tentu saja pertama saya akan menyampaikan tentang Nuzulul Quran. Yang kedua nanti saya ingin menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Nah, yang pertama soal turunnya. Soal turun ini juga menjadi pembahasan antar para ulama. Sebenarnya ketika Al-Quran menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah aku turunkan, kami turunkan Quran itu di Lailatul Qadar. Di sini sebenarnya sudah mulai ada pertanyaan. Apakah Quran itu bagian dari esensi Lailatul Qadar itu sendiri? Sehingga disampaikan turunnya Al-Quran itu bersamaan dengan Lailatul Qadar. Dan juga
ini ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Quran secara keseluruhan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan di bulan puasa semuanya? Dan apakah seluruh Al-Quran itu diturunkan seketika, jumlatan wahidatan, seperti sebagaimana kitab-kitab terdahulu, ya, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Harun. Nah, itu diturunkan kira-kira langsung jadi satu buku. Nah, Al-Quran apakah juga sama seperti itu? Di sini kita memulai kapan diturunkan. Tentu Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Hanya Lailatul Qadar ini kapan, ulama juga nanti akan saya bahas, menjadi perdebatan juga. Tapi setidaknya di perdebatan itu ada manfaatnya juga. Di perdebatan yang diskusi antar ulama ini ternyata ada manfaatnya. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, wakilah usia 40, wakilah ada yang menyampaikan usia 41. Adapun tanggalnya para ulama terjadi perbedaan pendapat, yang mengatakan tanggal 17, ini yang sangat masyhur, hampir di seluruh negara termasuk Indonesia juga menetapkan bahwa nuzulul Quran tanggal 17. Kenapa alasannya tanggal 17 ini? Alasannya di dalam Al-Quran jelas sekali. Yauma yaltaqo bainal jam'an. Ada dua kelompok yang ketemu saat itu ketika diingat-ingat adalah para mufasir menerangkan bahwa itu adalah peristiwa Perang Badar. Dan Perang Badar itu ya tanggal 17 Ramadan. Artinya apa? Kita punya kenangan perjuangan ya. Ini bukan soal perangnya. Saya kira ini bukan untuk memotivasi untuk perang, tapi memotivasi dulu kenapa sampai ada perang itu bukan karena Islam ingin menang-menangan, tapi orang Islam ingin haji aja tidak boleh. Itu sejarah kira-kira Perang Badar ini membuka. Rasulullah yang lahir di Mekah ingin kembali ke Mekah itu susahnya minta ampun. Nah, maka ada Perang Badar ini yang kemudian juga diyakini bahwa tanggal tersebut itu juga sama. Jadi bukan soal tanggal, tapi tanggalnya yang sama. Tapi bukan berarti itu adalah awal, karena awal turunnya wahyu ketika Rasulullah usia 40 tahun. Nah, ada yang mengatakan juga tanggal 21 Ramadan. Dan ada yang mengatakan ya kira-kira 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah turunnya awal pertama kali diturunkannya. Nah, bagaimana turunnya itu? Tadi ada in anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an ini di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, Al-Qur'an diturunkan itu ada dua tahap. Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu diturunkan satu kali langsung selesai. Tapi Quran diturunkan dengan cara dua tahap. Tahap pertama secara utuh, Allah Ta'ala ila Baitul Izzah sampai ke langit dunia. Itu pertama secara utuh diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu yang tahapan kedua diturunkan secara munajjaman atau berangsur-angsur. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Jadi makanya di Al-Quran itu ada sebagian asbabun nuzul. Jadi kenapa ayat ini turun? Meskipun tidak semuanya, tidak selalu. Karena di dalam Al-Quran ini akan menyelesaikan kehidupan. Nah, mestinya apa kalau kita belajar asbabun nuzul ini, Al-Qur'an itu kan kalamullah. Namanya kalamullah itu ya hayyun,
La yamutu abad. Kepanjang itu akan selalu hidup. Nah, orang hidup yang tahu panduannya hidup, maka dia akan hidup dengan lebih hidup. Apa panduan hidup itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Nah, di Al-Quran inilah kalamullah yang bisa menjadikan hidup kita lebih hidup. Sayangnya memang orang baca Al-Quran itu nunggu bulan puasa. Itu pun nggak selesai-selesai. Nah, inilah menjadi penting, momen penting agar kita ini, Quran ini bisa menjadi obat juga. Lahir batin. Shifaun, menjadi obat. Nah, Quran, saya nggak tahu waktunya 1 jam atau berapa. Saya akan menjelaskan dengan cepat karena nggak mungkin saya sampaikan semuanya. Tahap pertama, unzilal Quran jumlatan wahidah ila sama'i dunya. Wa kana bimawaqin nujumi wa kana Allahu yunazzalu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi irtifaq. Tadi yang sudah saya sampaikan, tahap pertama Quran diturunkan secara utuh ke Baitul Izzah atau langit dunia. Lalu setelah itu tahap yang kedua baru diturunkan melalui malaikat Jibril sesuai dengan tantangan perubahan zaman. Nah, di situ setiap persoalan kemudian ada jawabannya dari Al-Quran yang kemudian kita tekuni menjadi keilmuan asbabun nuzul. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini masih sama bahwa Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kalian membacanya dengan tartil. Hidup itu kalau tartil enak. Hidup itu kalau tartil, bahasa manajemennya mungkin tertib ya, nadzoman, itu enak. Nah, Quran itu sudah ngajarin cara baca dengan tartil. Kalau kita tartil lebih enak. Hidup lebih tartil juga lebih enak. Ya. Makna berangsur-angsur itu seperti apa sih? Makna tanjimul Quran. Bahwa Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, intinya diantaranya adalah Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Di antaranya biar orang ini membacanya lebih mudah, lebih bisa memahami. Makanya di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, kitab Zabur, Injil, mungkin yang paling banyak dihafal adalah kitab Al-Quran. Indonesia ini banyak sekali penghafal Al-Quran, alhamdulillah. Dan ini menjadi kekayaan generasi kita ke depan. Biasanya orang yang punya hafalan Quran itu memori otaknya itu harddisknya lebih tebal. Itu yang kita harapkan nanti yang menghafal Quran juga diajarkan materi-materi umum, tidak hanya sekedar keagamaan saja. Karena materi umum itu ketika kita benturkan dengan ayat-ayat Al-Quran, itu nanti akan semakin lebih hidup. Karena Quran itu kalamullah. Hayyun, selamanya hidup. La yamutu abad, tidak akan pernah esensi ruh Quran itu mati, tidak akan. Karena itu kalamullah. Yang akan selalu membimbing kehidupan. Nah, yang pertama, innal Qur'ana nazala mufarraqa ala Rasulillah SAW. Innal kitab samawiyah ukhra. Ini tadi sudah saya sampaikan. Sama. Wa'an ibni Abbas, qala fassala al-Qur'an min dzikrin fawaddu'a fi baitil izza minas sama'i dunya faja'ala Jibrilu yunazzilu bihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam
wa indan Nasai wal Baihaqi bi sanadi an Ibni Abbas unzilal Qur'an jumlatan wahidah ila wa nazzalna tanzila. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Quran disampaikan diturunkan yang pertama tahapannya adalah satu buku utuh. Yang tahapan kedua adalah bertahap. Nah, saya ingin langsung sebenarnya hikmahnya apa? Saya tentu saja hikmahnya Quran diturunkan secara berangsur itu banyak sekali. Menerima wahyu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Nanti saya munculkan pertanyaan kenapa Lailatul Qadar itu di akhir-akhir Ramadan. Karena untuk mendapatkan kesucian itu sebenarnya hati kita harus kita tata suci dulu. Di Ramadan itu mulai dari awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu bari'un minan nar. Nah, yang 10 hari pertama itu kan bulan Ramadan adalah dispensasi. Hampir seluruh orang, seluruh umat manusia di dunia ini kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 itu minat ibadahnya tinggi. Ibaratnya dikasih bensin gratisan sama Allah. Tapi setelah itu ya mungkin masjid apa ya agak kendar termasuk ini termasuk yang ngomong gitu kira-kira begitu. Jangan termasuk yang ngomong gitu. Jadi ada Pak Kiai bilang menjadi penceramah itu enak. Ceramahnya sabar, coba ceramah sabar suruh ngajak istri gitu. Nah, Bapak-bapak sekalian, jadi dengan bertahapnya itu kira-kira Al-Quran semakin menguatkan. Jadi, makan itu kalau sedikit demi sedikit kenyangnya enak, tapi kalau semuanya langsung dilahap semuanya, ya kenyangnya itu membuat nggak enak buat sakit. Kemudian melemahkan penentang Al-Quran karena dulu Nabi Muhammad itu dianggap ngarang. Ini ternyata sampai sekarang ya alhamdulillah. Kemudian mempermudah dalam menghafal Quran dan sudah terbukti antara kitab suci yang paling banyak dihafal adalah Al-Quran. Kemudian secara tadarruj, kalau kita menerapkan hukum secara bertahap, itu lebih enak. Jadi tidak semuanya undang-undang dibuat seketika. Undang-undang kelautan, undang-undang pertanahan, undang-undang udara, undang-undang soal pernikahan. Dibuat seketika kemudian semua orang disuruh menerapkan seketika. Pusing itu. Makanya orang menerapkan undang-undang ya tahap demi tahap. Seperti yang dilakukan oleh Quran. Quran menjadi pembimbing teori bagaimana menerapkan undang-undang. Lalu ada cerita-cerita tentang kisah-kisah. Nah, di Quran itu tidak, ya ada yang dongeng juga. Jadi kalau orang Islam suka dongeng ya wajar juga, kitabnya banyak isinya dongeng. Nah, dengan dongeng itu ternyata terkadang menyelesaikan masalah. Orang ingin curhat apa ya sudah didongengin saja. Terkadang itu justru menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan. Lalu membangun seluruh sosial budaya kehidupan. Dengan turunnya Al-Quran jelas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membangun seluruh sosial budaya, politik, semuanya kehidupan dengan membangkitkan semangat literasi. Jadi literasi yang digaungkan pemerintah saat ini sebenarnya sudah sejak awal. Pertama, Kanjeng Nabi Muhammad diperintah itu untuk menghidupkan budaya ya baca, budaya tulis. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah jelas sekali. Nah, ini kira-kira bahasa Arabnya tadi. Wama ya hikmatu min tanjimil Quran al hikmatul ula litasbidil fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyati qalbah. Jadi Quran kalau diturunkan secara bertahap akan lebih menguatkan, memudahkan bagaimana Nabi menerima dan juga umatnya. Di anna fi tajdidil wahyi wa tikrarihi yamilu qalbar rasul
ghabtan wa sururan bisababi ma yashkuru bihi minal hinayah al-ilahiyah. Jadi orang mendapatkan Rasulullah saat mendapat wahyu itu hatinya juga awal-awal memang agak gugup. Iqra ya Muhammad, anak nabi qari'in. Saya tidak bisa baca. Nah, itu gugup hanya di awal-awal saja. Tapi setelah itu ya senang sekali, nggak ada wahyu ya kangen. Kalau kita nggak dapat inspirasi itu juga pusing. Maka kehidupan ini kadang perlu untuk mendapatkan inspirasi bagaimana. Rasulullah sudah mengajarkan. Jadi saat Rasulullah menerima wahyu itu didahului dengan tahanus namanya. Tahanus itu kira-kira kholwat. Kholwat itu bukan konun Aceh ya. Kalau kholwat, konun Aceh itu pacaran. Tapi kholwat itu maksudnya di dalam ilmu sufi itu adalah menyendiri, termenung, memikirkan, tafakur. Memikirkan sesuatu. Dengan tafakur itulah mencernihkan hati, kita akan mendapatkan inspirasi. Lalu yang kedua, taisiru hifdzul Quran ala hadil ummah, biar memudahkan dihafal. Hikmah yang ketiga, masayiratul ahdas wa tawari' fi tajdidiya wa tafarruqiha fakana kullama jadi tunazalal minal Qur'ani ma yunasib. Saya kira Quran dalam menerapkan hukum juga lebih mudah. Mana yang sudah diundangkan, maka itu bisa dilaksanakan. Nah, tetapi Al-Quran ini luar biasa boleh ditakwili. Di mana sempurnaan Al-Quran. Kan ayat yang terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa Quran ini sudah lengkap untuk menjadi pedoman hidup. Padahal kita tidak bisa menemukan dalilnya secara tekstual ya tentang lampu merah. Tapi kalau ditanya, Kiai apakah punya dalil yang diambil dari inspirasi Quran? Pasti punya. Bagaimana hukumnya berhenti di lampu merah? Kiai akan mengatakan wajib sebagaimana yang dikatakan Quran bahwa tartib, hidup tartil itu adalah bagian kewajiban di dalam Islam. Ini yang kemudian disayangkan memang yang dikhawatirkan zaman akhir itu banyak penceramah tapi tidak banyak orang ahli ilmu. Penceramah itu kalau ditanya apa aja, kalau nggak bisa malu. Tapi kalau ahli ilmu nggak bisa biasa saja. Imam Malik pernah ditanya 40 persoalan. Dia hanya jawab 34. Selebihnya beliau bilang saya nggak bisa jawab, ya nggak saya jawab. Nah ini saya kira perlu juga ditiru. Jadi kalau kita banyak keilmuan karena secara terstruktur sekolahnya by manajemen, hari ini kita kekurangan qudwah, contoh teladan. Jadi sebenarnya yang ingin mengerjakan dari hasil ceramahnya itu siapa? Berbeda orang yang ketika hidupnya, misalnya saya contohkan itu orang yang di pesantren. Kenapa orang yang ikut kiai jarang ngaji, tetap pulangnya jadi kiai? Karena dia itu secara 24 jam tahu bagaimana kiai hidup. Ketika kiai dimarahin istrinya, caranya bagaimana dia tahu. Nah, itu sudah bagian implementasiannya, tinggal mencarikan teksnya. Nah, kemudian Lailatul Qadar. Jadi secara bahasa ada Lailah itu malam, Al-Qadar itu ketetapan. Adalah suatu malam yang penting, tentu saja inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Di dalam surat Al-Qadar ini orang Islam punya kelebihan ya. Jadi ceritanya dulu kalau usianya Nabi Adam 1000 ya, hampir 1000. Lalu kalau umatnya Nabi Muhammad usianya rata-rata di bawah 100, itu kira-kira amalnya banyakkan mana yang 1000? Nah, untuk menutupi kekurangan bedanya amalnya orang dahulu, maka ada dispensasi atau BLT lah,
bantuan bonus, bantuan bonus dari Allah. Kira-kira kalau kita bisa beribadah serius ketemu dengan Lailatul Qadar, ketemu Lailatul Qadar itu nggak susah, tiap orang bisa, dan ya cukup mudah pokoknya. Nanti saya ini, semua orang bisa ketemu, meskipun tidak merasa ketemu. Justru yang merasa ketemu itu yang baik, karena merasa amalnya udah cukup. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Nah, jadi penetapan Al-Qadar itu kira-kira ketemu Lailatul Qadar. Kalau saya memaknainya itu, orang yang ketemu Lailatul Qadar itu ketemu sesuatu guidance hidupnya. Nah, jadi kalau sudah meyakini, udah ini guidance, saya sudah milih ini, kira-kira itu. Saya milih jadi kerjaan saya ini, maka sampai 83 tahun ya saya nikmatin ini. Saya harus bisa enjoy dengan. Sudah yakin, kira-kira kalau mau nyalon PNS sudah ditentukan. Nah, ketemulah Lailatul Qadarnya itu ketetapannya. Itu secara rasional. Nah, kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, ketemu dengan Lailatul Qadar itu sebuah ketetapan hari yang mulia. Tentu saja malam tersebut adalah malam mulia, tidak ada bandingannya. Karena satu malam setara dengan 1000 bulan, yang 83 tahun itu. Nah, kapan? Ini yang paling penting. Kapan? Para ulama banyak meriwayatkan hadis, meskipun Rasulullah sendiri tidak pernah memberikan referensi yang pasti, yang qat'i mengenai hari tanggal kejadian Lailatul Qadar. Ini kalau dikasih tahu persisnya, khawatir nanti ya sudah saya ibadahnya nunggu Lailatul Qadar saja. Dan sudah merasa diterima di hari berikutnya sudah dianggap cukup. Saya nunggu bulan Ramadan lagi aja tahun depan. 83 tahun, tinggal dikalikan umur hidupnya berapa. Saya tahu, saya doakan semuanya yang ikut pengajian ini usianya panjang. Setiap saya menyampaikan semoga usianya panjang, salah satu biasanya saya tunjuk. Mau nggak saya doakan usianya 300 tahun. Nggak ada yang mau itu. Karena takut nanti yang ngerawat anaknya sudah nggak ada. Pak cucunya nggak kenal. Nah, jadi kalau usianya Nabi dulu, Nabi Adam sekitar 1000-an dan Nabi yang lain, umat-umat terdahulu panjang-panjang, ternyata kita sudah tidak iri. Nggak ada yang mau didoakan usianya 300 tahun. Nah, karena sudah punya amalan ini, jadi umatnya Nabi Muhammad beruntung. Satu, yang pertama, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhir min Ramadan. Kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, ya malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita disuruh serius, tapi intinya adalah ada yang mengatakan 10 hari terakhir serius, ada yang mengatakan tanggal 17 itu ya Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar adalah ketenangan jiwa menjadi panduan hidup. Orang itu kembali kepada fitrahnya. Semua orang itu tahu sudah punya MOU dengan Allah. Semua orang punya MOU. Apapun agamanya. Waktu masih di kandungan itu punya MOU. Alastu birabbikum qala qalu syahidna. Ketika Allah bertanya kepada roh yang ditiupkan ke setiap tubuh manusia waktu di kandungan, apakah kamu sudah meyakini saya sebagai Tuhanmu? Semua orang menjawab qalu bala. Nah, makanya orang yang nggak pernah belajar pun dia tahu mana baik, mana buruk. Hatinya tahu. Orang judi tidak pernah merasa dia itu benar, pasti merasa salah. Penjudi tidak akan pernah punya cita-cita anaknya menjadi penjudi lagi. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada kebenaran. Nah, jadi di setiap orang itu
perlu mengasah kembali kebenaran yang sudah pernah dibuat setiap individu janji dengan Allah. Makanya orang ketika susah yang ingat pasti Allah. Karena punya sebenarnya Tuhannya siapa. Sudah ingat. Nah, saya kira itu bolehlah kita diskusi yang lebih panjang karena taraweh nanti juga bisa. Cuma di sana sudah mau buka ya, Pak. Tapi saya persilakan, mau enggak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sugeng. Suaranya enggak kedengaran, Mas. Oh ya, maaf, ke mute ya. Ya, sudah kedengaran ya? Oke, Bun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ikrom. Kita sudah melalui waktu kita 47 menit dari jam 5, sekarang jam 5 lebih 47. Ini kalau masih ada, kalau ada pertanyaan atau komentar dari bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilahkan ya. Ini mungkin sharing screen-nya dimatiin dulu ya. Saya nggak bisa melihat peserta yang lain. Ya. Pak Ari bisa dimatiin sharing screen-nya ya. Saya nggak bisa melihat orang yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya atau komentar dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Ikrom dari Bogor. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, pulang Depok. Dari Pak Kiai ini ada di Cibinong, ada di Bogor, ada di Depok. Arai mau tanya? Tidak. Ini ada Bu Sari Dewi Damiati ya. Kalau mau bertanya, silakan Bu. Bu Sari. Bu Erma. Nanya Pak Kiai. Assalamualaikum. Siapa nih? Siapa nih? Kalau misalnya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu apa ada cirinya gitu? Misalnya orangnya itu seperti apa nantinya? Apa yang dia bisa dirasakan bahwa dia itu dapat Lailatul Qadar itu aja. Ya. Kan kita berpuasa ini kan tiap tahun Pak Kiai. Iya. Jadi apa mungkin tiap orang itu setiap tahunnya akan mendapatkan Lailatul Qadar atau itu seperti apa? Itu aja sih sementara. Terima kasih Pak. Ini saya slide paling terakhir tadi. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira di malam itu, kalau kita kepengen, yang paling cara efektif dan mudah dikerjakan, selama bulan Ramadan, wajib jamaah sholat isya. Karena orang sholat isya jamaah itu, pahalanya sama dengan semalam suntuk. Kalau kepengen lebih enak lagi, pastikan setiap hari selama Ramadan jamaah sholat subuh. Karena sholat subuh itu terhitung amalnya sehari semalam. Termasuk keamanannya dijaga. Di bapak-bapak kalau mau jalan nyetir agak jauh kemana, kelihatannya agak ragu. Jamaah subuh, Pak. Aman ditanggung sehari semalam. Besok masih jalan lagi, ya udah jamaah subuh lagi besok. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau... ya, itu kan untuk mendapatkan. Ciri-cirinya kira-kira orang itu lebih tenang. Satu. Ada yang mengatakan bahwa alamnya ini mendukung kondisinya, tidak panas, tidak dingin. Nah, tapi beberapa ulama membantah. Kenapa? Ciri-ciri alam itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena suasana alam di Indonesia dan Kazakhstan sangat berbeda. Dengan di Rusia sangat berbeda, dengan di Arab Saudi sangat berbeda. Maka ciri-ciri yang paling benar adalah satu, dia semakin rajin ibadah. Yang ibadah itu menjadi hal yang dikangeni. Jadi setelah mendapatkan Lailatul Qadar itu karena ketemu yang Maha Kekasih dan yang paling dicintai. Sebenarnya momen terindah kita itu di dalam hidup kan sholat. Momen terindah di dalam hidup, hiburan paling menghibur sebenarnya sholat itu. As-sholatu lidzikri, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar, ciri-cirinya hatinya semakin tenang, tidak mengerjakan sesuatu lebih santai, bukan berarti enak-enakan itu ya, tapi lebih jelas, lebih mengerjakannya, cara berpikirnya lebih jernih, lalu kemudian semakin ingin dekat kepada Allah. Cirinya itu. Kalau kita nggak punya rasa kangen sama Allah, nah itu perlu dipertanyakan. Wah, udah cerita ketemu Lailatul Qadar tapi nggak punya kangen. Nah, sholat itu sebenarnya sebagai mediasi kita, media pacaran kita sama Allah. Anak muda akan ada putri ini, yang mudah dipahami. Jadi sholat itu media kita sama Allah. Nah, kalau kita ini dekat dengan Allah, insya Allah semuanya hidup itu sudah lebih nyaman lagi. Semakin sholat semakin bisa tenang. Dan sholat itu bisa menjadi obat. Kenapa? Karena ketenangan itu menjadi obat. Makanya kalau Quran bisa menjadi syifaa'ul linnas. Itu dulu kalau ada orang sakit apa aja sebelum ada rumah sakit termaju saat ini, biasanya datang ke kiai saja. Yang dibaca kiai apa? Ya cuma bismillah aja disediain air. Nah, kenapa? Belakangan banyak yang tanya ke saya, Pak, kenapa kiai dulu sama kiai sekarang itu doanya manjurnya beda? Saya bilang, dulu itu makanan nggak beraneka ragam. Sekarang itu makanan yang katanya ayam itu halal, cara motongnya belum tentu halal. Saya sudah ngecek ke banyak pasar, cara potong ayam itu naudzubillah. Kalau itu motongnya nggak benar, itu seluruh makanan kena najis. Barang najis maka tidak halal. Kalau tidak halal, berdoanya agak tersumbat sedikit. Nah, belum lagi, ini tapi nanti nggak usah disiarkan. Kalau mau di-upload agak diedit sedikit potong. Yang suka jajanan di kaki lima, kalau di Indonesia banyak. Itu dari datang sampai pulang, tempat cucinya hanya 1 ember. Orang habis makan bakso, ya kayak begitulah kira-kira. Nah, kalau najis berarti kan haram. Kalau haram berarti darah kita ini, darah dan daging kita tersusun ada makanan yang haram. Kalau makanan yang haram dipakai berdoa, aminnya agak terlambat. Kena banyak polisi tidur. Nah, tapi kalau kita ustadznya hati-hati, terutama yang ustadz ya, panggil ustadz ini harus hati-hati. Saya juga belajar hati-hati. Jadi harus makan harus hati-hati. Kenapa? Kalau doanya ustadz sudah nggak makbul lagi, keluarga suruh minta doa dari siapa? Kalau ceramah kemudian yang hanya ceramah-ceramah aja, enak aja itu. Nggak mau tirakatnya. Kira-kira gitu. Ciri-cirinya apa? Kira-kira hatinya semakin tenang, semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya atau berdiskusi? Kita udah jam 5:55, tinggal 4 menit waktu kita ya, mungkin. Sebelumnya sampai 17:45, tapi ada bonus sampai jam 6, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan. Kalau Oke. ayo, ada Pak
Iman keluar tuh bunyi suaranya. Pak Kiai, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Tadi Pak Kiai menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, dan Pak Kiai menyampaikan soal jemaah. Kita di sini, kita di luar negeri, khususnya di Kazakhstan, agak sulit untuk sholat jemaah Isya. Bisanya maghrib. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat bulan puasa ini atau selain dari bulan puasa kita melakukan jamaah setiap hari ataukah tidak? Terima kasih Pak Ari. Ini hanya pertanyaan aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Di sholat jamaah itu kalau bisa dengan keluarga. Iya. Dengan keluarga. Kalau nggak bisa isanya ya subuhnya lah. Iya. Itu saya kira tempat momentum yang paling tidak sulit untuk dikerjakan. Meskipun tidak sulit, juga disuruh hanya 2 rakaat. Meskipun badan seger bangun tidur, nggak boleh Pak 4 rakaat. Hanya boleh 2. Kalau 4 namanya ngarang, nambahin di dalam sholat itu nggak boleh juga. Nah, jamaah itu meskipun ada yang mengatakan wajib fardu ain, tapi saya mengikuti yang fardu kifayah. Jadi setiap tempat memang baiknya ada yang jamaah. Nah, kalau di Kazakhstan memang susah nyari orang jamaah, kita berjamaah insya Allah pahalanya lebih double. Kenapa double? Karena mewakili kewajiban orang yang tidak jamaah. Maka seringlah berjamaah dengan keluarga. Kalau di sini mah nepuk orang ya diajak jamaah gampang sekali. Nah, tapi usahakan di rumah lah dengan keluarganya. Pak, saya bisanya bacanya qul huwallahu ahad sama inna atayna al-kautsar. Ya sampai nanti itu aja juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu yang susah-susah, dari yang mudah. Begitu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sari mau bertanya atau diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Kiai. Jika insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, bagaimana caranya kita untuk tetap mempertahankan ibadah kita itu menjadi baik dan istiqomah, tidak gampang ke bujuk rayu setan lah bahasanya, kayak gitu kan banyak yang sudah baik tiba-tiba tergoda gitu Pak Ustadz. Bagaimana agar kita tetap bisa istiqomah untuk menjaga ibadah kita, sholat kita, seluruhannya. Dulu latihannya itu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu latihannya itu saya tulis. Saya buat jadwal. Hari ini jamaah, besok saya harus jamaah. Saya terus karena ngajarinya kiai saya begitu. Ya, 1 lembar ditulis di dinding, tempel di kamar. Sekarang hari ini saya jamaah, besok harus jamaah. Pak, kalau perempuan kadang kan ada datang bulan, paksa untuk berhenti. Ya udah dinikmatin aja selama libur ibadah itu. Tapi mempertahankan itu yang penting punya niat. Satu, punya niat untuk tetap lebih dekat dengan Allah. Itu insya Allah akan lebih mempermudah mempertahankan iman takwa kita. Kalau mempertahankan iman takwa itu mudah, nggak ada kewajiban khotib Jumat setiap Jumatan mewajibkan pesan takwa. Karena sebenarnya ya iman seseorang itu kayak kurs dolar naik turun, fluktuasi. Nah, untuk menjaga fluktuasi naik turunnya ini ya paling mudah dengan memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya kalau usia putri ya minimal 100 lah dari semalam minimal. Sehari semalam.
Kalau Tuh, usia ini siapa? Mas Najib ini usia berapa? 30, 25, 313 lah. Kalau Pak Sugeng ini minimal ya. sehari sudah harus Ya 1000. sehari kan bisa sambil ngetik apa sambil ini bisa. Tidak harus ini. Bisa sambil apa aja, Pak. Iya. Kalau wala Muhammad ya semoga kalau nggak 500 ya 1000. Dan itu nanti Bu Sari, kalau sudah kita membiasakan dengan sholawat, tahu-tahu kita nggak membaca itu refleks. Insya Allah refleks. Tahu-tahu lidah kita, hati kita langsung ingin baca sholawat. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Nah, ibadah paling mudah emang sholawat. Saya kira itu kayaknya sudah waktunya buka ya. Iya. Terima kasih. Oh, Oh, udah di sana udah maghrib ya? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Terima kasih banyak. semuanya. Iya, ini Sama-sama, terima kasih semuanya. iya, sudah jam 6 di Kazakhstan. Tapi itu apa? Bukannya jam 8:20. Masih jauh tapi maghrib. Nggak apa-apa tapi. Kalau masih jauh, saya sanggup mau sampai 1 jam lagi juga oke. Di Indonesia yang sudah kedengaran azan maghrib. Bukan, Kalau- ini adzan Isya, Pak. Oh, udah Isya ya? Iya. Asal. Oh, udah Isya. Ya. Kalau Kita- ini ada kita belum- pertanyaan atau komentar lagi dari bapak-bapak. Oh, Wow. dan ibu-ibu. Es campur mana es campur? Enak. Betul. Enak. Nah, ini sesuai susunan acara, Pak Dubes akan menyampaikan sertifikat penghargaan ya, yang akan disampaikan melalui video. Silakan Pak Ari. Pada Pak Dubes kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama-sama Waalaikumsalam. mengikuti ceramah agama dari Kiai Ahmad Ikram MA sebagai narasumber pada Zoom Ramadan 1443 Hijriah, keluarga besar warga negara Indonesia di Kazakhstan dan Tajikistan, yang tadi disampaikan dengan tema Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Pada hari ini Rabu 14 April 2022, saya ingin menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kiai Haji Ahmad Ikram sebagai penghargaan kami dari KBRI Nursultan, keluarga besar KBRI Nursultan, dan seluruh warga negara Indonesia di Kazakhstan dan Tajikistan. Terima kasih banyak atas semua ilmu. Insya Allah semuanya menjadi ibadah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya udah bisa dibuka di WA Kiai Ahmad Ikram. Selamat, Betul. selamat. Itu kami juga menyampaikan terima kasih pada Kiai Ahmad Ikram, mengobati kerinduan juga. Udah hampir 3 tahun nggak ketemu ya sejak kami berangkat ke Kazakhstan. Terima kasih juga pada Mas Najib, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk Zoom Ramadan pada hari ini kita bisa selesaikan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto. wabarakatuh. Iya, nanti diambil bisa. Sudah Pak Ari ya. Kami bisa live. Saya izin ya, Bu, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar Ibu yang merawat? Mas Batik. Nanti itu tulisannya WhatsApp.
Mas. Bisa lihat? Udah.